Hai, kekoreaan episode terbaru is here. Ya ampun Ron, lu kok main opening aja, lu kagak kangen apa sama gue? Kangen sih, Kangen tapi kita harus social distancing. Jadi ini aja ya, jarak gue sama Ron ngobrol tuh udah 5 meter sendiri. Sampai gue jauh banget ini. Bahkan kayak tadinya rencananya kita mau rekaman dari rumah masing-masing. Iya ya, tapi biar enak gimana ya? Skype, tapi pasti jelek banget kan hasilnya. Jadi ya udah. Ya ampun, gue kangen rekaman, gue kangen ke kantor. Mungkin ini terasa tidak nggak sensitif dengan keadaan ya, karena kita harusnya di rumah aja gitu. Tapi ya life must go on ya. Bismillah aja. Bismillah. Kita udah gue udah mengantisipasi ya, benar. Dengan berkendara nggak menggunakan angkutan umum gitu. Terus juga pakai masker. Kantor ini juga sudah didisinfektan. Iya, tadi Ron juga udah disemprot-semprot. Tapi kayak semprotnya kayak pakai Rapika gitu. Emangnya gue cucian anjing. Ya udah disemprot-semprot. Ya pasti biar ini tuh kita tuh tetap mau bikin podcast ini tuh biar kalian juga ada hiburan gak sih? Hiburan iya, kan. Bener, karena di rumah aja nih. Kita tuh pengen ngomongin Wono sih. Kalau gue nggak tahu sih. Lu pengen ngomongin Suho kan, comeback Suho. Oh my god, iya sih. Soalnya emang belakangan ini tuh banyak banget hal yang terjadi di dunia per K-popan, terutama di bias-bias lo dan bias-bias gue. Iya. Jadi kayak harus dibahas semua. Cuman episode kali ini kita bakalan ngebahas satu topik kayak lebih ke apa ya? Ini tuh sebenarnya kita tuh terinspirasinya dari ini, kasusnya udah lama. Sebenarnya kita kontroversinya Hongbin sebenarnya. Ya, sebenarnya kita tuh udah mau bahas ini tuh di 2 minggu atau 3 minggu yang lalunya deh, kayak ya udah Ron, ntar aja. Tatanya ada isu covid ini kan. Jadi kalau kata Twitter Covidiots. tertunda ya udah deh gitu. Idiots. Sebenarnya yang kalau kalian kayak fansnya Fix tuh apa sih? Oh, Starlight mungkin juga ada yang tahu ya. Kayak nggak enak juga sih kalau kita ngungkit, tapi kita juga nggak nyalahin Hongbin atau apa ya. Gue sama sekali nggak nyalahin Hongbin sih. Kita sama sekali nggak, maksudnya tuh nggak menyudutkan Hongbin, tapi kontroversi Hongbin kemarin tuh bikin kita tercetus lah ide kayak sebenarnya sampai batas mana sih behavior idol tuh yang bisa lo tolerir gitu. Betul. Karena kalau misalnya yang Hongbin, boleh ceritain Ron kenapa sih Hongbin ini mungkin ada yang belum familiar. Ada yang belum familiar ya. Sebenarnya gue sendiri juga nggak ngikutin dari awal, tapi kayak tiba-tiba teman gue gitu, salah satu teman gue bilang ini lagi seru nih gitu. Jadi ceritanya si Hongbin ini kan udah setahun terakhir tuh jadi streamer di Twitch sebenarnya. Dia selain karena Fix juga lagi hiatus kan, dan beberapa member kayak Raffi juga udah nggak di Jellyfish ya nggak sih, sekarang udah pindah manajemen kan. Iya, tapi dia nggak keluar dari Fix, tapi pindah manajemen. Jadinya istilahnya Fix lagi nggak aktif lah. Jadi si Hongbin ini aka bias gue. Oh, bias Hongbin. Bias gue Hongbin. Jadi Hongbin ini tuh jadi. Bisa nebak gak bias gue siapa? Jadi streamer di Twitch. Bias lo Hyuk tuh ya maknanya ya? Iya. Enggak. Bukan ya, Leo ya? N. Lo N, masa sih? Demen N gue. Oh ya, oke. Terus ya udah dia jadi streamer di Twitch. Nah, satu hari dia tuh lagi merayakan anniversary 1 tahun dia sebagai streamer gitu. Tapi sebagaimana kita tahu perayaannya nggak jauh-jauh lah dari minum soju gitu ya. Tapi sambil live gitu. Jadi dia minum alkohol lah nih sambil live. Nah, dia untuk memberikan sebuah konten yang menarik buat para penonton Twitch-nya, akhirnya dia bikin video kayak komentari gitu, nontonin video-video idol yang lain terus dikomentarin. Beberapa yang dikomentarin itu sebenarnya adalah artis SM nih kebanyakan, kebetulan ya kan. Nggak jauh-jauh sih, kenapa ya podcast kita tuh selalu nggak jauh-jauh dari artis SM gitu ya. Jadi dia tuh komentarin soal Shiny yang Everybody, terus EXO yang Wolf, terus juga Red Velvet yang Red Flavor, sama ada juga Infinite yang Be Mine gitu. Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya komentari-komentari kayak gini itu salah satu konten menarik ya untuk ditampilkan, soalnya secara idol kan jarang banget ya ngomentarin grup lain gitu. Secara live gitu ya. Dan dia ini ngomentarinnya agak gimana sih, kayak kita aja gitu, kayak yang biasa. Gamblang, yang dia bilangnya sih as a fan gitu. So, dia mengomentarnya as a fan, dan juga sebenarnya ada alasan tuh kenapa dia milih beberapa video itu untuk dikomentarin. Yang pertama yang EXO misalnya, sebenarnya dia bilang dia tuh memilih mengomentari video-video yang memang dia deket sama membernya gitu. Nah, setahu gue memang
si Hongbin itu deket sama salah satu member EXO kayak si Dio misalnya. Terus member fix yang lain juga setahu gue emang deket nih sama kayak Leo sama N tuh deket sama Xiumin kayak gitu-gitu. Nah kalau yang Infinite gue nggak tahu deh si Hongbin ini ada deket nggak ya sama member Infinite. Tapi kalau di SHINee kayaknya dia emang gaul juga tuh sama salah satu member SHINee juga gitu. Kalau nggak salah Kibum, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Jadi ya udah akhirnya dia live di situ, terus dia komentar tuh kayak yang pas lagunya SHINee dia komentar kayak anjir siapa sih gitu. Siapa sih ini yang ngegabungin musik idol kayak gini sama musik lagu idol kayak gini sama musik band kayak gini gitu. Kayak this is awful yang kayak gitu-gitu. Terus juga yang kocak itu tahu yang dia ngomongin Wolf. Iya yang dia bandingin sama konsepnya dia yang Hide kan. Yang dia mereka itu jadi apa sih? Vampir ya kayak kalau vampir sama serigala yang menang vampir lah ya kayak gitu. Iya. Ya itu kocak sih maksud gue kayak sebagai fans. Kalau gue pribadi sebagai fans ngeliatnya komentarnya dia gue nggak ada masalah dengan komentarnya itu gitu. Mungkin memang kayak menurut orang kayak lo kan adil harusnya lo menjaga manner, manner. Tapi memang konsep dia di Twitch dia bilang gue pengen menjadi diri gue sendiri. Betul, itu. Makanya dia juga udah menekankan sih sebenarnya sih. Dia bilang kalau gue tuh pengen ngebedain nih mana Hongbin yang fix sama mana Hongbin yang di Twitch gitu kan. Terus dia juga bilang kayak mungkin orang-orang yang lain emang nggak pernah nonton podcast gue lagi, nggak pernah nonton Twitch gue jadinya tersinggung atau gimana gitu, kata dia sih gitu. Tapi tuh ya gara-gara omongannya itu dia tuh sempat ditegur sih, katanya ditegur sama staffnya nggak sih? Iya sama staffnya. Jadi waktu dia lagi live itu langsung kayak ditegur. Terus dia bilang kalau terus kayak gini mending lu keluar aja dari Fix gitu. Biasalah di situ kayak ya si Hongbinnya kena bash lah. Tapi menurut gue pribadi kalau orang mungkin ada yang sebel dengan komen dia nyinyirin lagu-lagu idol lainnya. Tapi kalau gue mungkin gue menolak, gue fine aja dengan komentarnya ya dia. Misalnya seandainya dia nyinyirin Monsta X pun gue akan bodo amat, itu kan opininya dia ya. Tapi mungkin gue agak sedikit menyayangkan, bukan berarti gue menyalahi gitu. Dia itu mesti mabuk di depan itu kamera. Karena kalau lu udah mabuk lu nggak akan bisa ngontrol ucapan lo dan lu nggak akan tahu akan berucap apa, takutnya menyakiti orang kan. Itu sih mungkin yang agak gue menyayangkan. Sayang sih ya kenapa dia mesti mabuk gitu. Itu aja. Kalau itu toleransi gue di situ sih. Tapi kalau menurut gue, maksud gue bukan menurut gue. Yang gue nggak tahu sih apakah memang dia itu kondisinya memang sangat mabuk banget atau memang sekedar under influence tapi sedikit doang gitu kan, kita nggak tahu ya. Mungkin tipsi kan ngomongnya juga ngalur ngidul gitu. Bener udah mulai ngalur ngidul gitu. Ya sih itu sih kalau gue sih nggak masalah ya adul tuh mabok atau ada, tapi mungkin memang kita harus tahu batasannya gitu loh. Mabok itu part of their culture. Iya, ada part of their culture gitu. Buat apa-apa. Tapi kalau gue ya lo harus bertanggung jawab kalau lo memang minum ya. Mungkin lo kayak responsibel aja ya. Responsibel dengan kalau misalnya kan bahayanya kalau misalnya dia mabuk dalam live streaming gitu kan, bisa aja dia melakukan sesuatu atau enggak mengucapkan hal-hal mungkin yang dia nggak sadar. Itu aja yang takutnya sebenarnya harusnya ranah privat tapi terucapkan. Sebenarnya yang dia omongin idol lain tuh gue sih nggak masalah, tapi mungkin kayak untung aja masih untung aja dia cuman ngomongnya segitu ya, dalam tanda kutip segitu doang. Coba kalau misalnya nggak terkontrol kan kita takutnya bahaya aja. Iya. Itu sih gue melihatnya. Nge-spill lebih lanjut kalau dia nge-spill fixnya sendiri. Iya gimana ya? Takutnya kan. Tahu nggak N itu sebenarnya? Enggak sih, itu aja sih kalau Leo kan begini orangnya. Iya ya. Mungkin kalau katanya sih kalau beberapa kata Starlight dia tuh sebenarnya agak-agak stres karena di antara semua member fix dia doang yang mungkin nggak sesibuk kayak Leo, nggak sesibuk kayak Ken. Itu sih katanya sih, dia ini tuh kemungkinan agak stres atau apa gitu, makanya dia beralih jadi streamer. Tapi correct me if I'm wrong, yang jadi karena gue bukan Starlight tapi gue takut bilang soto. Itu sih yang gue tangkap ya. Gitu ya. Tapi kalau lu sendiri melihat yang fenomena Hongbin ini, lu merasa kayak harusnya Hongbin nggak begini-gini atau enggak lo mentolerir apa, kayak lo masih memaklumi gitu apa yang Hongbin lakukan? Sebenarnya kalau kita ngelihat ke konteksnya aja sih, karena dia kan sebenarnya lagi jadi streamer Twitch gitu, dan terus emang ya gue tahu sih pasti penontonnya itu juga mostly adalah
Starlight juga gitu kan. Iya, mungkin udah kenal karakternya ya. Udah kenal karakternya dan kalaupun misalkan mereka bukan Starlight dan nggak tahu dia sebagai Hongbin fix gitu, at least mereka yang udah nonton dia setahun terakhir, oh gue tahu nih Hongbin di Twitch emang kayak gitu orangnya gitu, jadi ya udah gitu. Nah itu sih sebenarnya konteksnya aja sih yang harus diperhatikan di sini, karena ya itu tadi ketika dia kan sebenarnya udah ngejelasin dengan udah kasih disclaimer gitulah istilahnya di awal, kalau misalkan ya ini tuh yang ngomong Hongbin, bukan Hongbin as a person gitu, bukan Hongbin as an idol gitu kan. Jadinya ya kalau gue sih nggak masalah juga sih, dan itu juga belum melewati batas toleransi gue ke idol sih sebenarnya. Emang kalau lo paling nggak suka banget kalau idol lo tuh ngapain? Ntar lu kalau misalkan mabuk di depan kamera itu nggak ada masih di ambang batas, berarti harusnya yang lebih parah dong ya kalau gue. Apa ya? Kayak lu tuh kayak gue tuh nggak suka ya idolnya tuh gini-gini gitu. Kayak kadang kan misalnya ini, oke sebut lo ngerokok, nge-vape atau pacaran. Kita kan udah nggak masalah ya kan. Tapi sih gue. Tapi ada mungkin beberapa fans yang melihat kalau ngerokok tuh menurut gue nggak baik nih karena bahaya buat kesehatan gitu. Ya misalnya kayak gitulah ya. Ya alkohol juga buruk, bahaya sih buat kesehatan. Gitu. Ya kalau lo ada nggak? Tapi kalau gue sendiri, kalau gue pribadi emang gue nggak suka ngerokok. Iya, jadinya jadi kalau ngelihat, bukannya nggak suka ngelihat idol ngerokok, tapi ngerti. lebih ngerasa kayak nggak terganggu gitu, kayak nggak ngapain sih, lebih gitu aja. Iya. Dan bukan berarti itu salah. Dan gue juga nggak ngejudge yang kayak nggak mau ngefans lo lagi gitu, enggak. Iya, tapi kayak ngapain sih ngerokok yang kayak gitu. Mungkin lo agak mengeringitkan kayak ngapain sih lo ngerokok. Ngapain sih kecewa, tapi ya udah gitu. Dan maksud gue sebagai idol kan juga mereka pasti punya kehidupan di luar, di belakang kamera yang memang ya mereka sebagai manusia biasa aja, sebagai masyarakat sekitar aja gitu. Jadinya kayak sesuatu yang kita nggak bisa, ranah yang udah kita nggak bisa ikut campur lagi, itu udah private banget. Maksud gue merokok itu juga sangat private sih menurut gue. Betul, misalnya grup yang lo suka ketemu sama ex membernya, ketemu makan-makan gitu, harusnya kita nggak masalah kan. Tapi tuh nih ada yang ngemasalahin. Gue nggak tahu sih, maksud gue kalau lo konteksnya Monsta X gitu ya nggak apa-apa sih, karena kalau konteksnya EXO tuh nggak mungkin ya. kecuali Yixing kali ya. Iya. Tapi Xiumin masih follow Luhan kok di Instagram, jadi gue masih ada harapan gitu. Jadi ini FYI, kemarin tuh ada foto leak dari non-fans sih. Jadi non-fansnya itu nge-share di forumnya Korea gitu, dia ketemu nih sama member Monsta X dan itu bertujuh, ada Wononya bener-bener lengkap bertujuh tanpa ada manajernya. Wah heboh, gonjang ganjing lah, kayak aduh gila, mereka masih ketemuannya, ada harapan nih, kok mereka berani ya tampil di makan-makan di publik gini. Maksudnya masa itu munculnya setelah kasusnya Wono clear kan, dia juga udah ngomong sama Dispatch kalau dia itu kenapa masa lalu-lalunya ya muncul terus, tapi tetap aja mereka kena bash sama anti yang dibilang ngapain sih masih berhubungan gitu kan, si Wononya kriminal dalam tanda kutip kriminal, ngapain masih berhubungan, kayak ya lur, kayak gue bilang ler kan dia temenan ya, lo tahu apa sih hubungan mereka ya, mereka mau temenan ya temenan aja. Mungkin gitu. Mereka memang sudah tidak bisa menoleransi Wonho. Iya mungkin itu batas toleransi mereka. Kalau lo sendiri dengan kasus Wonho kemarin apakah karena lo emang bias banget sama Wonho, pada akhirnya batas lo itu jadi naik, toleransi lo ke dia? Maksud gue kayak ya udah sih ganja doang, apakah lo akan kayak gue gitu enggak ya. Tapi kalau diluruskan. Tapi anyway dia bilang dia nggak pakai. Seandainya dia atau idol lain, gue nggak masuk ganja doang coy. Kayak ya Allah, siapa sih yang nggak pakai? Artis gitu, ganja kan cuma buat nyari inspirasi. Gue mah fair aja, lu pada kagak tahu aja gimana. Dengan begitu mereka bisa bikin lagu bagus. Iya gitu. Kalau kata fans. Iya itu. Tapi kan terbukti Wono enggak kan. Gue tuh toleransi gue ke Wono sangat tinggi. Kenapa? Karena dia itu dia tuh ngakuin semua kan di interview kemarin. Lu bikin artikelnya kan Abid gua. Kalau dia itu memang hidupnya miskin, karena itu dia ngakuin dia salah pergaulan lah, sempat di siapa sih, gaul sama siapa sih? Iya, sempat dituduh kalau dia itu mencuri dan masuk probation kan. Disitulah. Tapi memang dia nggak mengkonfirmasi itu, juga dia nggak menolak itu juga. Jadi kayak dia emang nggak menjelaskan soal masa lalunya, nggak sedetail itu juga. Tapi dia ngakuin kalau iya gue ngakuin masa lalu gue tuh buruk banget. Kayak
sedih sih. Dia bilang dia itu sebenarnya kalau lo ngikutin dia di No Mercy variety show, survival show-nya mereka, dia ngakuin, si Wono tuh ngakuin, iya gue tuh banyak utang makanya gue pengen banget debut gitu. Dan dia berusaha menjadi orang yang lebih baik setelah dia debut. Itu sih yang menurut gue ya, semua ibaratnya dosa-dosa lo itu lo bayarkan dengan lo debut, maksudnya dengan apa? Dengan lagu-lagu lo, dengan maksudnya dengan kerja keras lo gitu sampai ya. sekarang. Maksud gue dia selama pas debut ya, dia tuh kayak dia bahkan minum pun enggak, dia malah keseringan nge-gym kan. Nah, ini tuh udah bias sih sebenarnya. Iya, enggak gini loh. Gue kayak fair aja, maksud gue selama dia di Monsta X tuh kayak dia tuh nggak ada kontroversi apa-apa, coy, baru ini doang. Dan kontroversinya pun itu juga masa lalu, dan dimana dia kayak udah punya redemption setelah ketemu sama membernya. Dia bilang, dia akuin gue menjadi orang yang lebih baik ketemu Mon Bebe dan ketemu member gue senang banget ketemu sama mereka. Kayak ya ini nggak mungkin dong gue nggak tolerir, maksud gue itu masa lalu, bukan kesalahan yang dia lakukan saat sekarang. Kecuali kalau dia memang nyurinya sekarang atau dia ngeganjenya sekarang, baru gue kayak tenang ngapain sih lo, sabar. Tapi tuh enggak, coy, orang-orang tuh bego banget sih, nggak mau nerima masa lalu. Maksud gue dia tuh bisa menjadi, maksud gue yakin banyak idol di luar sana yang misalnya dari trainee punya, lo tau kan banyak idol-idol yang kayak masa lalunya kelam kayak gitu. Entah dia bullying lah atau apa, banyak kan ya isu-isu bullying. Kayak kemarin Hyorin ketahuan ya kan. Taeyong juga kan, Taeyong tapi juga dia minta maaf kan. Taeyong minta maaf, maksud gue dan mereka tidak membantah gitu. Iya, maksud gue ya walaupun tidak terbukti sih sebenarnya. Iya, maksud gue kayak gitu ya, kita terima aja itu. Maksud gue waktu kita bocah pun kita pasti melakukan hal-hal yang goblok nggak sih, yang tanpa sadari itu sebenarnya salah gitu loh. Lo nggak tahu. Tapi yang paling parah tuh sebenarnya sih itu, tahu yang Jisoo Lovelyz tuh nggak? Oh ya, Jisoo Lovelyz, sampai batal debut kan, sampai yang hampir. Iya, maksudnya ketunda munculnya setahun kemudian baru muncul di album berikutnya kan, itu kasihan sih. Iya, maksud gue itu kan nggak kebuktikan, maksud. Iya, dan orang-orang tuh udah kemakan dengan segala rumor. Dan itu tau nggak yang Seventeen, siapa sih, Wonu ya, yang dia ngejelek-jelekin SNSD. Maksud gue ya Canyol juga loh padahal. Bener ya? Canyol maksud juga. Gue ya itu maksudnya ya itu hal yang dilakukan dulu di saat lo memang, dulu gue juga sering kali ngejek-jelekin Agnes Monica. Iya bener bro. Smash gue jelek-jelekin. Ini out of context tapi berkaitan dengan obrolan gue terakhir sama kemarin gue sempat bikin podcast sama Ardhito Pramono kan. Dia juga bilang kayak gitu persis sama yang kayak lo bilang. Dia pernah kontroversi sama tweet-tweet lamanya dia kan, yang soal xenofobia itu. Terus dia bilang gini, ya cuy, kalau misalkan gue tahu 10 tahun yang lalu gue akan terkenal, 10 tahun kemudian gue gak bakalan kayak mereka gitu. pasti gak bakal, gue bakal jaga diri banget gitu. Tapi kalau misalkan 10 tahun yang lalu gue di antara teman-teman gue bilang kayak gue nggak berani ngejat kayak gini, nanti takut ketika gue terkenal gue di spill kayak gitu. Terus si Ardhito bilang, ya gue bakalan dikira ngartis lah sama teman-teman gue kalau kayak gitu, kata dia gitu. Tuh gue iya juga sih. Iya. Jadi kalau orang-orang masih ngungkit masa lalunya, kontroversi masa lalu misalnya sebelum debut lah, buat untuk ngejatohin atau ngejudge orang ini tuh mannernya jelek atau behavior jelek, itu tuh goblok banget sih. Gak relevan sama yang sekarang. Orang tuh bisa berubah. Bener. Kecuali memang yang maksud gue terlepas dari apakah mereka sebenarnya berubah atau tidak gitu. Tapi memang gue ngerasa emang gak wise aja sih kalau kita misalkan ngejudge seseorang yang sekarang berdasarkan dari masa lalunya dia. Iya, dulu mah ya ampun, dulu gue dulu memang gue akuin gue homofobik lah. Dulu gue suka maki-maki artis, nggak jelas ya Agnes Monica lagunya apalah. Maksud gue kayak pas gue pikir ngapain nih gue kayak gitu ya. Maksud gue ya lo tuh masih belum dewasa, lo masih nggak yang lo kira itu sesuatu yang kira itu lo bener, padahal menurut orang lain tuh nggak baik gitu. Berarti kita sepakat nih ya kalau ternyata ngejudge orang based on their past itu sebenarnya masih batas toleransi lah ya sebenarnya. Iya, maksud gue ya itu masih bisa ditoleransi lah. Dan menurut gue orang yang nggak mentolerir, gue nggak mentolerir orang itu. Kita tidak mentoleransi orang yang tidak mentolerir. Mentoleransi. Lo ngapain bawa-bawa mulu masa lalunya si Wono? Ya Allah, Wono ya pas udah jadi Monsta X tuh, ya Allah baik banget, gak tau kayak gue kenal aja ya. Berasa baik lu temennya yang gue manggil setelah dia berantem sama keluarganya, berasa lu yang nemenin. Gue manggil dia nyaut loh ngeliatin gue. Halo. Itu sih, itu batas. Itu kalau lo apa yang lo bakal mentolerirnya? Kalau gue tuh kalau misalkan masalah member ketemu mantan member, oke lah. Ya Allah, kagak apa-apa. Malah gue seneng tau. Gak sih? Yang pas Hicul ketemu sama Kang Han Kyung tuh gue seneng banget.
Tapi kalau yang EXO emang jarang kejadian sih, kecuali emang member China ya, yang member China ketemu sama China. China ketemu sama China memang sering gitu. Kalau yang gue bisa toleransi, kalau gue harus ngelis ya, pacaran tuh masih bisa gue toleransi, merokok tuh masih bisa gue toleransi. Terus juga apa namanya? Mabok oke tapi lah. Responsible maksudnya ya mereka udah gede lah, masih kita ingetin. Mabok dalam artian mereka mabok tapi self quarantine gitu loh. Bukan mabok abis itu soalnya lo nyetir terus kemana-mana gitu kan, itu bahaya FYI juga. Kenapa alasan Wono juga nggak suka minum, dia kan kalau misalnya ditawarin bir atau alkohol soju itu dia nggak pernah mau kan, karena dia itu takut nge-spill ya. Enggak, gue takut nyakitin orang gitu. Gue nggak tahu soalnya nggak sadar kalau mabuk, jadi daripada itu mending gue nggak usah. Yes, baik banget kan, kangen. Tapi kalau gue ya low-key gue agak kering gitu kalau misalnya dia mungkin juga masuk ke nggak bisa mentoleransi gitu ya. Kalau idol gue udah mulai buka-buka baju sebenarnya. Itu ya. Gini ya. As a fanboy ya. Yeah. As a fanboy like what? That's not necessary gitu. FYI. Misalnya Suho nih ke pas perform di Exploration kan dia ada nyanyi lagu Been Through, terus di akhir lagu kan dia buka baju kan nggak ada belakang itu, terus kayak semua pada wah gitu. Terus gue ngapain? Sebenarnya tapi kan itu bukan behave asli, itu kan part of. Tapi tuh lo agak nggak suka ya. Stage act sih sebenarnya itu, tapi gue agak nggak suka karena ada juga kan orang-orang yang memang kayak I feel proud of my body kayak Wonho gitu. Dia bangga dengan tubuh dia, terus kemudian dia selfie dengan tanpa baju misalnya. Terus gue kan sering kasih lihat ke lo kan, tapi FYI dia tuh geleh si Ron itu. Masalahnya ya itu tadi, gue tidak bisa mentoleransi itu gitu. Maksud gue itu bukan sesuatu yang, bukan konten yang gue nikmati with pleasure gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Iya kan, itu sih. Terus kalau cuma sebatas itu sih gue kalau agak-agak receh sebenarnya, karena kalau yang memang sudah tidak bisa ditoleransi as in like criminal atau crime gitu, kayak sexual assault atau misalnya sebutin orang yang nggak usah lah ya, cari tahu sendiri. Terus juga apa namanya prostitusi terus drunk driving. Nah itu gue kayak abis drunk driving dia kabur misalnya, itu sih yang tidak terus nyogok polisinya gitu. Kalau itu kan memang sudah wajar untuk tidak ditoleransi mau kan. Kacet. Justru kalau ada orang yang mentoleransi, itu yang harus kita pertanyakan gitu. Kita semangat sekali ya dia bisa ini ya. Enggak, maksud gue jangan di mikrofon kayak menurut gue fair aja, maksud gue kriminal itu dia melakukan itu sadar gitu loh. Betul. Enggak, oke, misalnya seandainya kriminalnya sebelum debut lah kayak gitu, karena kita, maksud gue lo tuh public figure sebelum debut tapi sudah kedapat hukuman. Oke lah. Tapi kalau sebelum debut terus belum dihukum, itu baru dipertanyakan. Kok bisa manajemen mendebutkan dia gitu. Iya, itu baru gitu. Maksudnya kalau memang sih kalau misal kita ngomongin sebelum debut, dia itu jatuh, mereka idol ini memang jatuhnya mungkin remaja. Masih remaja. Maksudnya gitu. Probation or namanya juvie lah gitu. Lapas remaja. Tapi kalau udah idol yang udah debut gini kayak sexual assault, maksud gue baru ada isunya aja, itu gue sebenarnya udah curiga loh, walaupun sebenarnya belum kebukti. Bahkan walaupun sekedar rumor, karena menurut gue nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Kayak itu menurut gue kayak ini rumor doang, nih ceweknya aja yang emang nyari charper gitu, kayak nggak coy. Gue curiga, gue sebagai wanita kayak kok bisa ya wanita bisa ngomong kayak gitu. Maksudnya dibilang ceweknya yang charper gitu, maksud gue ya lo cari tahu dulu gitu loh. Kalau emang nggak kebukti, oke, ya udah, bisa jadi memang ceweknya blackmailing kayak kasusnya siapa tuh? Yang idol glam itu kan dia blackmailingnya Byung-hun ya. Ya berani banget dia sama Lee Byung-hun ya. Maksudnya aktor gede gitu loh, dia langsung lawannya. Itu sih gitu. Iya kayak Glam itu adiknya BTS, kakaknya BTS loh. Oh ya kakak, iya kalau ya dari Big Hit kan. Dari gitu. itu setelah itu Big Hit Parno bikin girl group. Jadi ya itu sih menurut gue, kalau misalnya sekedar rumor pelecehan seksual, baru rumor aja tuh sebenarnya gue udah ada curiga-curiga, dan gue udah nggak bisa, ya ampun kenapa sih lo mesti diantara semua kontroversi kenapa mesti ini. Makanya gue tuh paling amit-amit jabang bayi nih, gue sampai mukul-mukul meja gue kalau ada bias-bias gue terkena dengan hal yang tadi disebutkan, kayak anjir gue
gue bakal lemas, gue bakal. Emang manner tuh nomor 1 sih sebenarnya. Aduh, Kalau sebelum itu. debut emang manner tuh nomor 1 sih. Iya kan maksudnya, aduh. Makanya ya Allah, makanya sedih gue. makanya itu dia susahnya jadi idol karena mau nggak mau mereka harus berusaha untuk jadi orang yang sempurna banget dengan masa lalu yang misalkan nih anggaplah masa lalunya itu sebenarnya kelam tapi mereka dipaksa untuk melupakan itu gitu loh karena sedikit aja itu terkuak nanti jadi jelek ke image dia. Jadi as a brand cie. Tapi gue tuh mereka emang susah jadi idol tuh. iya, tapi tuh gue nggak bisa mentang-mentang misalnya lo jadi trainee terus lo punya, sebutlah lo punya masa lalu yang kenapa-kenapa gitu, kayak mungkin kayak yang waktu trainee-nya JYP yang ikut produce, tau gak sih yang dia akhirnya nggak ikut gara-gara ketahuan dia bullying kan. Gue tuh sebenarnya kadang-kadang dengar kenapa sih nih agensinya nggak screening dulu gitu. Gue tuh gue tuh sedih karena gue merujuk ke Wono karena orang tuh deserve to change gitu. Kalau lo udah pas tahu lo ada kontroversi, gue nggak terima lo, kayak lo nggak ada kesempatan untuk redemption semua kesalahan lo gitu kan. Wono dengan cara melakukan hal itu kan akhirnya dia ngasih duit. Setelah dia jadi idol dapet duitnya kasih ke nyokapnya gitu, banyak nyokapnya dia. Enggak, ngasih ke keluarganya kan. Maksud gue kayak itu sih menurut gue nggak bisa. Kalau memang dia ada masalah pun kayaknya lebih baik kita ayomi nggak sih, nggak cuma sekedar takutnya dia di masa depan, dia kan masih remaja nih ya, masih karakternya masih bisa dibentuk. Takutnya entah di masa depan kalau udah hesitant, kalau lu udah nolak dia duluan, kayak takutnya nggak berubah, ngerti nggak sih? Berarti kalau misalkan itu sih menurut pendapat gue ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal trainee JYP yang waktu itu gagal di produksi, ya karena ketahuan bullying. Berarti menurut gue JYP agak nggak wise tuh mengirim dia ke situ karena kalau misalkan dia digodoknya di dalam manajemen aja, orang-orang nggak bakalan ngulik kan sebenarnya. Nanti aja cuy, kalau udah nanti aja mungkin kayaknya dia bisa lebih enjoy menjalani hidup dia nggak sih sebagai idol. Kalau nanti aja misalnya jangan terburu-buru untuk diperkenalkan gitu menurut gue. Ya nggak sih, lo nggak jadi kayak JYP jadi agak terburu-buru nggak sih? Mungkin ya, itu sih yang gue tangkap kayak ya kalau misalnya dulu ada melakukan kesalahan lebih baik kayak ya lo ayomi lah gitu, jangan lo langsung serta-merta lo. Iya kalau enggak biasanya kan kalau di trainee itu kan pasti ada momen dimana lo harus social service kan. Jadi bisa dimanfaatkan juga tuh, maksud gue ya tidak serta-merta itu akan menutupi semua kesalahan di masa lalu sih, tapi at least dengan lo berbuat baik selama lo masa trainee itu bisa kayak menutupi lah ya sedikit kesalahan masa lalu yang kayak apa yang udah lo lakukan sekarang lah gitu. Iya maksud gue kan kita nggak semua orang akan bisa melupakan apa yang kita lakukan di masa lalu gitu. Maksudnya kayak ya sebutlah Wonho misalnya, masih aja pasti ada orang yang akan ngebahas dan mengingatkan itu. Tapi kan yang bisa Wonho lakukan adalah ya dia berbuat baik gitu. Dia pas menjadi idol dia melakukan perannya dengan baik gitu. Terus kalau misalkan dapat gaji dia kasih ke keluarganya, terus dia juga berubah dengan tidak minum-minum lagi yang kayak gitu-gitu kan. Maksudnya ya pada akhirnya ya biarkanlah orang yang ngejudge, jangan dan sebenarnya dia tidak perlu untuk membuktikan lebih sih sebenarnya, kayak biar aja orang yang lihat gitu loh maksud gue. Paling gue juga kurang nggak srek kalau misalnya ketahuan Adele itu ngata-ngatain fansnya sih. Ngatain mungkin ke-spill lah gitu, kayak ada The Idol tapi nugu ketahuan di recordingnya kayak gue tuh nggak suka fansan karena ketemu sama fans terus bau gitu-gitu. Ada gue lupa, tapi tuh grupnya nugu memang dia langsung dikeluarin kan. Itu menurut gue nggak sangat tidak etis karena lo dapet duit dari fans lo. Kalau emang lo nggak suka, lo memang harus berperan sebagai idol gitu kayak. Tapi jangan kayak gitu. Tapi kalau idol yang nggak mau nerima kado lagi gimana? Itu kan dari agensi kan. Tapi ada juga loh yang dari idol. Ada juga yang keputusan dari idolnya juga ada. Emang iya? Iya kayak gue nggak mau nerima kado lagi. Kayaknya Chen tuh kayak gitu deh. Kayak gue nggak mau nerima kado lagi gitu. Jadi dia bilang ke agensi, jadi agensi yang menyampaikan gitu. Gimana tuh menurut lo kalau kayak gitu? Menurut gue sih nggak apa-apa daripada timbul fitnah-fitnah, karena sumpah ya kado-kado itu bisa jadi suatu masalah. Tahu misalnya dia ngejual, misalnya nih idolnya tuh udah nggak aktif atau apa, dia ngejual kadonya. Banyak tahu kasus-kasus gitu, tapi gue nggak inget dia tuh ngejual hadiah-hadiah fansnya, terus kayak fansnya merasa ini nggak sopan kayak gini tuh harusnya diterima. Maksud gue Chen itu pasti banyak banget dong yang ngasih dia hadiah. Pastilah. Hadiahnya dan mahal-mahal. Biasanya ini lo kalau misalnya orang kaya aja ulang tahun hadiahnya
kue ulang tahunnya dari MacBook. Karena gue merasa kalau misalnya fansite kan, terutama fansite sering kasih hadiah yang mahal-mahal ya. Itu tuh lo kayak ada beban moral dari idolnya itu, lo kayak gue harus baik sama fans ini karena dia udah ngasih gue. Iya itu sih. tuh bahaya loh. Gue nggak suka sih sebenarnya. Itu akan muncul suatu relationship yang mungkin istilahnya gue nggak paham, tapi gue nggak suka lo yang kayak gitu. Iya, bahaya sebenarnya. Maksud gue gimana ya? Kalau emang lo mau ngasih, ya udah ngasih aja, jangan berharap bakal. Nah, iya baper, iya. Kalau misalkan nanti misalkan gue fansite nih, misalkan gue fansite-nya Suho misalnya, terus gue tiba-tiba ngasih Suho misalnya Lamborghini gitu, kirim Lamborghini ke Korea gitu, terus gue datang ke konser dia, terus dia kan notice gue, ya itu ya gue nggak bisa marah juga dong di antara ribuan orang ini, masa iya dia bisa ngelihat gue, gue udah ngasih Lamborghini lo, iya gue. Itu tuh muncul kan kayak gimana ya, jadi bahaya tau, makanya ada beberapa agensi yang kasih surat aja ya gitu kan, surat lebih genuine lah gitu. Iya bener. Itu masuk hati-hati loh. Kayak berarti kalau misalnya nih idolnya udah nggak aktif dan barang-barangnya itu Lamborghini gue di luar dijual sama Suho kan, misalnya. lu yang ngasih sebel kan. Iya, gue balikin Lamborghini gue anjir gitu ya. Nah, amin, kayak semoga gue bisa ngasih dia Lamborghini ya. Ngapain lu ngasih, mending buat diri lo sendiri dong. Iya berarti kalau gue bisa ngasih dia Lamborghini means gue udah settle dengan kehidupan gue jauh di atas itu gitu maksudnya. Ngerti kan? Ya apalagi ya Ron ya, behave idol ini ya kayak. Tapi kalau gue sih mentoknya di situ sih. Iya, nggak jauh-jauh lah ya. Ya. Tapi pokoknya mungkin ada beberapa fans kayak nggak suka ada yang ngerokok. Mungkin menurut gue wajar juga sih ya, karena concern kan sama mereka gitu. Tapi mungkin kayak lo masih masih mungkin tahu batasan juga, nggak berarti lo sebel gitu. Misalnya Dongpyo atau Dohyeon yang ngerokok sih. Nah mungkin kita harus concern karena nih masih kecil. Iya, masih sekolah cuy, masalahnya concern. Iya. Lo gaul sama siapa? Abang lo anak-anak X1 gak ngajarin gitu. Kesel sih gue. Aku kan udah gak sama abang-abang X1. Mereka masih kontak-kontak. Masih ketemu ya, masih ketemu ya. Iya. Masih lo kuat lo hashtag X1, ribut X1 ini. Iya. Tapi kalau tipe-tipe yang nge-spill gitu, kalau misalnya dia udah jadi ex-member terus dia nge-spill gitu, lo sebel gak sih dengan member itu? Kalau dia nge-spill sesama membernya gue kesel. Ya kayak kasusnya si Fiestar ini. Jadi kan Fiestar tuh ada member namanya Ceska. Tapi Ceska ini kayak cuma ikut sekali deh yang lagunya sama Ayu itu. Yang lagu si Of the Moonlight itu ya. Kan, iya itu. Jadi itu kan padahal bagus tau Fiestar. Dia kan live streaming Twitch juga ya. Di Twitch juga iya tuh. Dia ngeceritain lah semuanya kayak itu spillnya menurut gue bener-bener totally spill of the spill sih. Kayak dia bilang kalau Yeezy yang terkenal itu Crazy Dog, dia tuh bully dia. Ini kan kalau boleh disclaimer, ini tuh kita dengerin cerita dari versinya Ceska aja. Jadi kita nggak tahu versi yang sebenarnya gitu. Iya. Kayak kalau udah nemu Yeezy-nya itu katanya bullying dia gitu, kayak pokoknya dia katanya sih dia jealous dengan kemampuan bahasa Inggrisnya si Ceska gitu. Makanya kayak Yeezy tuh kayak jutek. Memang Yeezy kan secara muka itu memang jutek ya. Iya. Katanya jutek lah gitu. Rapper gitu lah rapper. Terus dia dibilang lah kalau dia tuh nggak akrab sama member-membernya, yang akrab tuh namanya Lindsay doang gitu. Sama dia bilang kak, iya kalau di idol tuh yang baik tuh Ayu, dia bilang gitu loh, Ayu, Soyu, si Star gitu. Tapi kalau misalkan Ceska nge-spill tiba-tiba bilang Ayu jahat, wah, kayak seluruh Korea Selatan tuh kayak hancur sih. Tapi emang maksud gue Ayu tuh jarang banget sih emang dapat komentar jelek dari sama artis sih. Iya memang manner, emang genuinely dia tuh emang baik sih kayak ininya aslinya gitu. Terus Ceska juga nambahin kalau salah satu member di Fiestar tuh namanya Jay itu ngebully dia, tapi ini tuh dibantah sama si Jay-nya, dibantah. Terus apa ya, dia bilang namanya membernya Cholu tuh two-face bitch gitu, dia bilang she's bitch, kayak muka dua gimana sih? Biasanya cewek kalau ngatain cewek gimana? Tapi konten yang kayak gini seru nih, walaupun gue tidak support sih, karena bener ya kata Najwa Shihab tuh bener ya, ternyata yang lebih banyak menjatuhkan perempuan tuh sesama perempuan ternyata. Terus dia bilang kalau Hyorin, dia bilang kalau Hyorin tuh jutek banget, kayak suka mungkin ya memang mukanya Hyorin jutek sih ya. Dia bilang kayak yang jadi dia dari kamar mandi ya, terus dia ngasih tahu ke kamar mandinya udah kosong kok. Iya, gitu. Terus muka Hyorin yang kayak judes banget gitu. Emang gue butuh informasi itu. Gue juga bisa ngecek sendiri kali gitu. Itu mungkin kayak kalau si Ceska cuman nge-share itu doang kali ya, kayak dia cerita kalau mamamu tuh
asik banget orangnya. Mereka satu sama lain tuh juga akrab gitu. Iya, Terus kelihatan sih. member Hello Venus namanya Lime tuh juga baik gitu. Ya selainnya tuh dia nge-spill kayak kalau dia tuh dijanjiin solo lah apa, ternyata dia malah debut sama member, terus dia ngejek-jelekin agensinya lah, yang dia harus diet gila-gilaan lah kayak gitu sih. Iya. Tapi gue tipikal yang nggak tahu sih ya, yang kalau mereka nge-spill ini gue malah demen yang jahat banget. Iya, gue juga demen sih. Tapi yang konteksnya kayak gini ya, maksudnya yang kayak Ceska gini, kalau dia nge-spill artis yang lain sih nggak apa-apa, tapi kalau nge-spill misalnya dia pernah jadi member grup apa, terus grupnya masih aktif, terus abis itu dia nge-spill misalnya, itu sih gue nggak suka. Tapi setahu gue memang lo kalau udah keluar dari member tuh lo ada perjanjian apa gitu deh, nggak bisa ngomongin gitu. Tapi mungkin Ceska ini boleh karena emang udah bubar juga kali ya, Fiestar ya, jadi orang-orang juga udah ada give a fuck lah gitu. Manajemen juga ya udah bodo amat gitu. Kalau kecuali misalkan tiba-tiba Chris keluar dari EXO, tiba-tiba dia ngejakin EXO gitu, baru nggak boleh, bisa dituntut lah. Hey cuy, lu tau nggak, Baekhyun kalau di kamar mandi suka lama ngawain. Gimana lo ngomongin member lo yang debut sama mereka anjir. Sebenarnya gue tuh penasaran tahu sama Kaila-nya Pristin, kayak gue tuh penasaran, gue pengen dia tuh nge-spill gitu apa sih yang bikin Pristin tuh bisa bubar gitu, tapi itu dia nggak ngasih tahu kan sampai sekarang. Pristin bubar baru tahun lalu kan? 2 tahun lalu apa? 2 tahun lalu. Udah lama tahu. Mungkin dia batasnya cuma 3 tahun atau 4 tahun kali. Setahu gue tuh memang kalau udah kayak gitu tuh lo ada perjanjian klausal gitu, lo nggak boleh ngejelek-jelekin. Sama kayak waktu gue keluar dari PH, gue nggak boleh kerja di PH lagi selama 2 tahun. Gitu. Kalau nggak gue kena denda 2 miliar. Ya udah, berarti mungkin perjanjiannya 3 tahun atau 2 tahun. Kita baru akan tahu kali. Semoga dia masih niat buat nge-spill ya, dan semoga orang-orang juga no hard feeling juga. Nah pokoknya dari tema yang kita omongin, terus kita juga udah nanya-nanya ke netizen ya, warganet. Lu udah buka belum IG kekoreaan? Gua di Twitter dah. Gue pengen dia di Twitter. Ya udah gue di IG. Lihat yang udah gue reply pakai tangan itu. Oh ya, siap. Jadi kita tanya nih kayak, adminnya lo ya? Kita tuh tanya ke netizen kayak, gimana sih toleransi behavior idol yang lo maklumi atau enggak yang enggak lo suka gitu. Ntar gue refresh dulu dikit nih. Gak apa-apa dong kalau dikit. Gak apa-apa kalau dikit. Emang lagi work from home. Iya. Siapa duluan nih? Lo lah. Yaudah, nih anonim ya. Gue hampir aja jawab. Mana sih? Oh, dia bilang ada dari si ini. Aku gak masalah kalau idol itu ngelakuin hal yang memang dilakukan orang Korea sana pada umumnya, misalnya pacaran, nikah, ngerokok, atau ngeklub, asalkan masih sewajarnya dan gak ngebuat hal-hal negatif setelahnya. Misal dari kasus yang tentang klub itu tuh, atau kayak mabok tapi sambil nyetir yang membahayakan dia dan orang lain. Sama tuh kayak tadi gue bilang ya. Kita. Terus juga ini juga ada juga yang setuju sama obrolan kita juga tadi. Dia bilang kalau dia gak masalah kalau idol suka party, terus suka flirting ke cewek, tapi please jangan sampai jadi kriminal, sampai rape atau sexual harassment, kata dia. Betul. Terus ada dari si B, dia bilang, aku sih nggak masalah kalau idol atau biasa aku punya pacar ya, namanya manusia pasti butuh orang lain secara khusus, pasti butuh pundak, butuh tempat cerita, dan butuh menata masa depan juga. Cuma kadang kasihan kalau udah kesebar berita pacaran, kayak banyak fans auto marah, padahal idol atau biasa kita bukan barang mereka berhak juga suka sama seseorang yang dianggap mereka istimewa. Toh mereka nggak cinta satu malam atau berbuat jahat atau konsumsi narkoba yang bisa bikin ke penjara. Makasih Karan sama Kadi. Sebenarnya tapi gue juga kalau cinta satu malam juga nggak masalah sih, asalkan consent. Apa istilahnya? Consent ya? Iya. Nggak apa-apa. Lo mau pakai apa gimana ya, nggak prostitusi, maksud gue lo mungkin dengan back dancer, anjir gue atas persetujuan bersama. Iya, yang penting tidak gitu dipaksa. Gue sih nggak masalah ya kali gue sama Shonum gitu-gitu. Hey lanjut Ron. Next ada seseorang di Instagram, dia bilang nggak apa-apa kalau idol pacaran, maybe karena umurku udah mature kali ya, nikah aja aku seneng untuk member setuju atau the BSK terutama, kata dia gitu. Ya memang mereka memang sudah saatnya sih. Ya ini bentar lagi kayaknya Changmin mau nikah deh. Oh iya ya. Ini ada nih dari si ini. Numbuhin kumis jenggot kebiasaan bukan sih? Mungkin bukan tolerir sih, tapi lebih ke kepo kalau mereka punya kumis jenggot kayak apa. Soalnya jarang banget lihat. Siwon tuh sering, tapi katanya pada nggak suka kalau dia biarin kumis jenggotnya tumbuh, apalagi membernya yang sering komen katanya. Kalau Siwon kan memang nggak pernah jenggotan kalau lagi promo sama Super Junior. Iya, tapi kalau dia biasa di drama kan pernah jenggotan, dan kalau dia lagi nggak aktif promo juga jenggotan kan.
Tapi menurut memang gue dia oke jenggotan. Tapi memang pada dasarnya cowok itu kan cepet banget ya jenggotnya tumbuh ya. Maksud gue, tapi iya sih jarang yang jenggotan. Iya tergantung apakah memang dia punya bakat jenggotan atau enggak sih sebenarnya. Karena ada juga cowok yang nggak punya bakat jenggotan. Tapi kalau gue sih memang nggak, tipe gue nggak jenggotan memang. Ya Kalau tipe gue lo ya. Sonu soalnya. Apaan? Shonu tuh cepet banget tau jenggotan. Emang dia jenggotan? Enggak, kumisnya tuh cepet banget numbuh. Luhan lucu banget kalau jenggotan. Iya. Jadi kayak makin kayak koko-koko. Gue sih ini preferensi visual aja sih. Gue suka yang clean aja. Oke. Ada lagi Lu nggak lagi lo? deh soalnya di Instagram Dikit ya? Dia bilang perilaku idol yang bisa ditolerir menurut aku dating, berteman atau bertemu dengan lawan jenis yang merokok. Mungkin menurut sebagian orang 3 hal tersebut masih harus dipikir lagi atau ditolerir. Tapi buat aku itu sangat manusiawi. Untuk dating sendiri, well, your idol isn't yours forever. He or she will meet his or her fate sooner or later. Untuk berteman ya men, berteman doang gak ada salahnya kan untuk ngerokok. Awalnya aku pun agak sensitif untuk tahu idol merokok. Tapi lambat laun tapi lambat laun bisa aku terima. Balik lagi ke alasan utamaku karena emang mereka juga manusia dan manusiawi buat mereka untuk merokok. Ya selama nggak merokok di atas panggung aja lah ya kan. Bener sih, betul banget. Anyway, jaga kesehatan Kak Ron dan Kak Dit juga, pendengar podcast kekoreaan, sukses terus. Sehat terus guys. Ya sehat terus juga ini Hechan. Gue ini lagi nge-spill ininya. Ada lagi nggak lu? Ada satu nih. Tapi ini panjang banget dulu deh, gue baca dulu. Hai Kak Ron dan Kak Dita, panggil aja aku Shin Ryujin. Shin Ryujin Itzy kan. Langsung aja, idol behavior yang masih bisa aku tolerir sih interaksi antar lawan jenis sih. Maksudnya kayak idol boy sama idol girl kan ada tuh yang gak suka sama interaksi kayak gitu. Tapi kalau aku mah B aja. Kadang interaksi sama boy group aja jarang, apalagi sama girl group. Padahal adanya kesenjangan itu tuh yang bikin kalau ada interaksi dikit antara idol boy sama idol girl, jadi banyak spekulasi yang enggak. Coba kalau biasa aja ya gak akan ada rumor dating level hoax. By the way, thanks kalau udah dibaca. Bener sih, karena kita gak terbiasa melihat, jadi kalau dikit aja dikiranya pacaran gitu. Kayak kasian banget ya. Padahal kan gemes ya. Iya, gemes-gemes aja gitu kayak Suho flirting sama Airin kan gemes ya. Enggak itu lah emang halu. Juhon sama Selgi kalau gue. Apa sih makin halu. Kalau ini yang dari Instagramnya dia bilang kalau misalkan dia tidak mempermasalahkan member boyband atau girl band menjalin asmara asal memang dia minta izin dulu sama manajemen gitu. Iya, betul. Soalnya ini kalau dia bilang dia memang nggak terlalu suka, dia memang bukan K-pop enthusiast, dia lebih ke J-pop enthusiast sebenarnya. Tapi opini ini muncul ketika dia habis nonton kartun Jepang yang kepala sekolah dari akademi khusus idol gitu bilang ke siswi-siswinya gitu. Kalau dia bilang ya nggak apa-apa kalau kalian ingin merasakan jatuh cinta dan ingin menjalin hubungan, tapi usahakan karirmu dan menjalin asmara itu harus seimbang. Beritahu saya kalau kalian sudah menjalin hubungan gitu. Jadi at least lo bilang lah sama manajemen atau enggak manajer kalau emang lo mau pacaran kayak gitu. Nah terus dia mempertanyakan apakah Chen udah bilang ya sama SM ketika Chen mau pacaran gitu kata dia. Kalau oke, kalau belum, kalau udah sih ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau yang kayaknya feeling gue udah deh, buktinya aja kayak masih dipertahankan kan, maksud gue ya memang harus dipertahankan. Tapi sebenarnya ya kalau menurut gue kenapa SM mempertahankan EXO itu karena memang ya EXO tuh udah sekuat itu posisinya gitu loh. Maksud gue udah istilahnya gini, 98% suara itu punya EXO gitu. Jadi SM tuh cuman bagian buat oh ya udah kita sampaikan berita ini cuman gitu doang, karena mereka nggak mungkin menolak itu lagi karena EXO keputusannya sebenarnya EXO lebih besar ya. Lebih besar, udah lebih besar 9 banding 1 gitu loh. Jadi nggak bisa SM mau ngebebarin EXO tuh nggak bisa, karena EXO tuh udah emang mereka udah punya. Iya kan, apalagi memang statementnya SM bilang kalau SM bilang kalau membernya sendiri ya nggak pengen keluar kan. Ya itu ini ya, bahkan menurut gue memang saatnya tuh ada keputusan diberikan suara. Dan menurut gue harusnya nih ya, karena Monsta X belum balik belum bisa nutupin uang yang Starship keluarkan buat mereka. Udah sih sebenarnya kan udah bayar digaji. Tapi iya memang mungkin secara ngasih ke belum jadi pemangku keputusan gitu loh, kayak belum jadi direktur gitu loh. Iya, masih ya karena mungkin kalau setelah baru BIP doang. Iya, di atas doang. BIP lah gitu. Iya. Tapi memang kayak gue menunggu momen itu, karena menurut gue keputusan apapun lo nggak perlu dengerin fans. Kalau menurut gue lebih baik yang kenal sama member lo, yang kenal dengan itu,
yang kenal tuh membernya sendiri. Iyalah, gitu, makanya gue kita bilang gue tuh sebel nggak tahu apa-apa. Gue tuh sebel banget sama keputusan Super Junior dan SM buat nggak menerima Sungmin lagi. Itu tuh kesel banget gue karena lo tidak mentolerir ya. gue nggak Iya. maksud gue bisa mentoleransi Sungmin mau nikah bodo amat ya, Sungmin nikah mau Kenapa nikah lo aja. ngikutin permintaan fans Tapi ya? kenapa harus ngikutin permintaan fans gitu? Maksud gue kayak ya orang mau berkarir kenapa sih lo dihalang-halangin gitu loh maksud gue. Makanya gue seneng nih yang EXO mereka kok kompak banget. Kayaknya lo belajar dari kesalahan sebelumnya mungkin. Kan Suho bilang kita nggak, ini nggak tahu sih ya ini Suho bener bilang gitu atau enggak, tapi Suho bilang kayak kita nggak mau merasakan sakit hati lagi karena Ya udah sering ditinggal. Berapa kali tinggal coy? 3 kali. Nyaris 4 nyaris aja. Nyaris 4. Untung hoax yang terakhir. Ada dari Hai Kak, menurutku salah satu behavior yang masih bisa aku tolerir itu ketika idol nge-bash atau ngekritik agensinya. Misalnya nih Taeyeon sering banget tuh. Taeyeon kan sering banget nyindir Iya, SM soal album, soal venue konser, banyak deh pokoknya. Nah mungkin ada beberapa orang yang ngerasa aneh atau gak suka sikap Tae. Tapi jujur aku malah suka dan dukung banget karena kalau nggak begitu si SM kagak bakalan ngerasa udah disindir aja masih nggak ada perkembangan. Ups. Karena sering kan kalau fans yang protes atau kritik nggak didengar. Nah kalau idolnya langsung kan harusnya lebih ngena gitu ya kan. Nah Karan Kadita juga sering tuh bikin tweet yang mengarah ke sana kayak nyindir tentang WayV atau EXO. Aku suka, semoga SM mendengarnya. Emang separah itu kalau Taeyeon? Sering banget. Kalau Taeyeon tuh sering banget ya kalau di konser tuh kayak gitu. SM gimana sih kayak gitu? Vokalnya dia udah berani ya. Dia Taeyeon cuy Taeyeon, gitu. cuy, iya. Tapi kalau yang kan kemarin kebetulan gue baru abis nonton konsernya dia kan yang di Seoul tahun lalu yang konser S itu. Tapi di situ dia muji sih. Dia mujinya gara-gara itu lightstick baru yang bisa ganti-ganti warna. Dia kayak wah SM kayak gitu. Gitu. Iya, dia gara-gara bisa ganti-ganti warna kan. Soalnya kan SNSD kan baru punya lightstick juga. Kayak setelah hampir mau hiatus ya. Iya, setelah hampir mau hiatus terus tiba-tiba pas di konser coba ganti warna jadi warna ini, ganti gitu kan. Terus kayak wah gitu. Wah, SM keren nih kayak gitu mujinya. Iya sih, kayak gue sih sebenarnya gue menunggu banget momen-momen di mana Monsta X tuh kok punya kuasa lebih gitu. Tapi karena ini masih yang kontrak 7 tahun pertama, gue melihat masih jauh nih. Next, gue baca di Twitter juga ya, soalnya di Instagram udah habis ya. Ini belum kan dibacain ya? Yang si itu? Yang Yuki belum kan Yuki? Iya, sama si Okta. Kan jadinya nggak anonim. Nggak anonim ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini Yuki kan banyak pasti nama Yuki. Hai kekoreaan, this is my confession and opinion. Behavior idol yang masih bisa aku toleransi. Well, I treat and I see idols as normal human being. Jadi apapun yang mereka lakukan, baik di depan atau di belakang kita, selama mereka masih berperan sebagai idol yang manusiawi, tidak melanggar sesuatu yang melanggar hukum, agama, budaya, dan tentunya tidak merugikan manusia lainnya, menurutku nggak masalah. Kita fans dan idol sama aja kok, punya kebutuhan material dan imaterial yang harus dipenuhi. Tapi tentu saja karena idol hidup di bawah sorotan publik, jadi mesti hati-hati karena ada batasan yang gak boleh dilewati supaya karir mereka sebagai idol tetap stabil. Aku yakin apapun yang dilakukan mereka sudah tahu konsekuensinya. Walaupun jadi fans K-pop itu seringkali melibatkan perasaan, tapi mari kita fokus dan mendukung menikmati karya-karya mereka. Gitu aja dari aku. Terima kasih kekoreaan yang sudah menampung opini. Sukses selalu. Tapi gue baru ingat pas dia ngomongin melanggar hukum agama budaya, gue tuh pas batas toleransi gue tuh paling nggak paham dengan cultural appropriation. Oh iya, gue juga. Karena gue bukan kan sering banget nih kalau lo rambut lo tuh di apa tuh? Gimbal atau di cornrow itu wah tuh kayaknya ofensifnya kayak fans internasional ya tuh kayak udah main ngejudge rasis gitu padahal gue melihatnya itu sebagai fashion aja gitu. Tapi kan bagi mereka itu tapi kan gue nggak bisa menyamakan posisi gue dengan posisi komunitas black mungkin ya, itu kan katanya nggak karena itu harusnya cuma untuk orang-orang kulit hitam atau apa ya, gue juga nggak paham karena gue bukan orang kulit hitam, jadi gue tipe yang nggak apa-apa gitu. Mungkin buat orang lain, buat mungkin fans internasional black people-nya mungkin nggak bisa nih harusnya lo mesti belajar sejarahnya dulu nih gini gitu. Itu sih gue paling nggak paham dengan cultural appropriation. Mungkin kita juga butuh belajar kali ya. Iya. Gitu ya. Kita harus memperkaya pengetahuan kita biar kira-kira biasa aja. Tapi bukan berarti dia itu yang menurut fans itu salah, karena beda kultur nggak sih? Kayak ini aja sih G idol si Soyeon itu. Jadi tuh dia tuh kan
cover lagu 21 kan. Terus dia bilang gue pengen konsep gue ethnic hip, terus dia pakai bindi. Bindi tuh apa yang titik tengah orang India. Itu tuh orang India tuh nggak suka. Padahal menurut gue kayak sekedar estetika doang kan. Tapi tuh si Soyeon tuh sampai sekarang masih dibilang rasis gitu-gitu karena lo nggak aware dengan kultur orang-orang. Tapi padahal menurut gue dia kan ingin perform sebagai estetika aja ya. Tapi gue nggak bisa ngomong banyak karena gue bukan part of culture mereka. Jadi gue cuman jadi ini nih toleransinya masih gue bingung sih, gue harus bersikap seperti apa. Jadi gue kayak yaudahlah gue diem aja deh daripada gue ngomong-ngomong sotoy gitu kan ya. Bindi emang gitu sih. Iya kan, mungkin buat orang-orang sensitif kan gitu. Yang terakhir tuh Haechan nggak? Haechan kan pernah nari tari saman ya. Terus dia tuh narinya tuh agak keblingset gitu loh, kayak tipenya dia kayak nggak serius gitu. Orang-orang bilang nggak sopan gini-gini. Sedangkan gue nanggapnya kayak biasa aja perasaan. Emang dia kayak gitu kan, nggak bisa diem cacing kepanasan. Kalau gimana? Serba salah juga sih kalau misalkan maksudnya dalam hal ini NCT ya. Maksud gue mereka sebenarnya pengen approach penonton masyarakat lokal Indonesia dengan melakukan budaya Indonesia gitu. Tapi kalau gue ngelihatnya mungkin Haechan emang salah sih. Oh, lu melihatnya itu? Ya, Haechan maksud gue ya itu tadi ini kan budaya komunitas tertentu gitu ya, yang harusnya nggak bisa dibecandain cuy gitu. Maksudnya walaupun misalnya konteksnya pun lo emang lagi mau bikin konten gitu, tapi nggak bisa dibecandain. Kalau menganggapnya seperti itu ya? Mikirnya kayak gitu. Untuk yang konteksnya si Haechan dan Tari Saman ya menurut gue. Kalau kayak yang Haechan itu sih gue nganggapnya kayak lucu-lucuan aja, dia lebay-lebay sih. Tapi Pak setelah gue pikir-pikir, gue masih menerima alasan lo itu lo, kayak gue masih mentolerir apa maksud lo gitu. Iya, karena maksud gue karena kita tahu maksudnya kayak gimana tari saman itu kan banyak bukan banyak, maksudnya dari budaya itu seperti apa gitu kan, dari Aceh juga yang orang-orangnya juga sangat konservatif gitu kan, terus juga dengan agama dan segala macam yang ada di situ gitu. Jadinya ya menurut gue emang nggak bisa sih kayak gitu. Tapi kalau yang masalah cornrow itu mungkin kita karena nggak relate ya. Jadi tapi setelah pikir-pikir ya. Tapi Agnesmo juga cornrow. Iya kan sempet, tapi kita nggak usah ngomongin semua. Nih terakhir nih dari si fans kita. Gaya banget lu. Aku mau ngasih pendapat aku tentang behavior idol yang masih bisa aku tolerir. Aku pribadi masih sangat mentolerir idol yang minum-minum dalam tanda kutip ngerokok, punya pacar dan gaya berpacaran ala negeri gingseng sana, yang mungkin bagi banyak fans di Indo itu masih jadi hal yang tabu dan gak boleh dilakuin. Tapi bagi aku pribadi kita punya budaya dan kebiasaan yang berbeda dari negeri gingseng sana. Jadi aku sih di sisi orang yang santuy dan masih biasa aja kalau ngeliat berita seputar hal yang di atas gitu. Gimana Ron? Udah kayaknya di IG masih ada deh. Di IG udah gak ada lagi yang lo jemput. Yang general yang itu udah semua dicek. Udah cuy. Kayaknya ada yang bilang ada yang pengen idolnya LGBT gitu deh. Sempat baca. Jinja, Opsuyu. Ini ada satu orang nih. Idol aku bagian dari grup yang katanya Rick. Mungkin bagi K-popers lain itu kayak aib, tapi bagi aku enggak. Mereka sampai sekarang belum dapat keadilan, kita masih berjuang di sini. Aku pribadi yakin kok mereka nggak salah. Kalaupun mereka tahu masalah kecurangan itu, bisa apa emang mereka sebagai idol yang harus nuruti semua mau agensi. Masih berjuang di sini untuk keadilan kami. Tolong K-popers kalau lain kali kalian nggak suka, seenggaknya diem, jangan ngancurin mental kami. Kami udah cukup menelan pahit, jangan ditambahkan lagi. Mungkin agak-agak melenceng dari topiknya, tapi kayak ya gue paham sih perasaan ini, kayak mungkin dia memaklumi kalau idolnya Rick gitu. Gimana sih Ron? Iya mungkin kayak, mungkin gitu. Apa nih, ada lagi nggak sih? Itu aja udah di gue. Udah. Yang di primary lo udah baca? Udah cuy. Ya udah deh. Ya udah nih, kita tutup dengan apa nih Ron? Alhamdulillah dong. Ya udahlah, kita mau rekaman lagi juga nih. Kita ada episode spesial. Halah. Oke, itu aja tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim pendapat opininya. Kita simpulkan bahwa gue melihat semua fans K-pop nih pada dasarnya mature ya. Kayak kita nggak apa-apa kok kalau idol. Tapi apa itu hanya sekedar omongan, tapi pas tahu kalau itu kena di bias lo nggak terima gitu kan. Tapi bisa mungkin itu juga tidak bisa merepresentasikan semuanya sih. Ini mungkin pendengar kita aja yang range usianya memang sudah dewasa mature gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita merambah ke anak-anak yang 13 tahun mungkin agak
susah juga untuk Iya sih. menerima semua Iya, itu. gitu Yang lah. jelas Dita sangat bisa mentoleransi Wonho. Iya kangen tahu. Ih, emang lu pada nggak kangen apa lu? Nih ya, kemarin nih ya kan gara-gara kita hiatus ini. Hiatus. Libur nih seminggu kan. Si Ron bilang, udah Dit lo apa monolog aja episode Wono gitu. Nggak bisa Ron, yang ada gue nangis. Ya bagus dong, itu jadi gimmick anjir. Ya udah, Ya, lanjut. Lanjut, dah.